Balik lagi di Soundcore Podcast. Kan tadi gue udah bilang ya di segmen pertama ini edisinya anak band gitu. Nah ini ada anak band lagi, cuman lebih minimalis karena ini sebenarnya duo. Langsung aja Narel gitu ya, bener ya? Tepuk tangan dong pemirsa. Nah, terima kasih. Apa kabar Nesta? Apa kabar Azril? Gak ketukar kan? Benar. Alhamdulillah sehat. Baik sehat. Alhamdulillah. Mirip ya, saudaraan ya? Iya, saudara. Udah tahu kok. Ini bisa dibilang kan kalian musisi atau duo ya? Duo apa band sih jadinya? Duo ya? Pengen dikenalnya duo. Duo ya, duo Narel. Anak baru deh ya, bisa dibilang gitu ya. Tapi perjalanan musik kalian itu sebenarnya udah lama gak sih? Atau mungkin ya bermain musik lah dari sejak kapan gitu? Dibilang lama sih kayaknya masih kebilang standar ya. Cuman kalau mulai dari belajar musik itu dari SD. SD mulai, karena dulu tuh ada temen yang camping kan bawa gitar gitu. Kayak keren aja gitu. Api unggunan ya, gitu. Api unggunan. Kayaknya cowok ini keren juga gitu. Tujuannya mah beda tuh jadinya. Tujuannya jadi beda buat ini. Dulu cuman pengen keren-kerenan doang main gitar tuh. SD udah gitu belajar gitar kan. Habis itu mulai pertama manggung tuh dari SMP berarti. SMP berarti tahun berapa ya? 2013 jauhan ya SD ya. 2015 lah kayaknya, 2015 tuh pertama kali manggung. Manggung di mana tuh? Dulu tuh ada acara namanya tuh Pensi lah. Bukan pensi. Easy gitu, Easy dari acara Easy itu parfum ya. Di SMP juga udah ada gitu. Oh, jadi kayak acara-acara musik gitu lah ya. Udah mulai manggung. Tapi udah manggung berdua atau kan kabarnya kan sebenarnya sebelum jadi Narel duo ini kan kalian punya band masing-masing gitu kan ya. Azril gimana dengan musik yang sama nggak sebenarnya dengan sekarang, konsep yang sekarang? Jauh banget sih. Dulu jauhnya pop, gimana? Dulu pop kayak lagu-lagu cewek kayak Yura. Oh gitu. Oke. Tapi cuman band festivalan doang buat lomba-lomba, sekali main langsung cabut. Tapi dulu juga sempat sama Nesta manggung berdua, cuman instrumental aja kayak Depa Pepe kalau yang tahu gitu. Oke. Nah, memang siapa yang paling menginfluence mempengaruhi musik kalian? Soalnya kan ini pop, folk, rock gitu. Jeng. Kalau yang mempengaruhi, sebenarnya kalau misalkan bisa disandingin sama beberapa musisi gitu yang paling mirip itu menurut aku kayak kalau Coldplay mungkin agak-agak mirip juga. Noah kalau di Indonesia sama ya mungkin Firsa Besari kayak band-band alternatif di tahun 2000-an sih miripnya gitu. Kayak gitu. Cuman dikemasnya ada beberapa karena kita juga main sequencer ya. Jadi ada modernnya, ada yang dari segi nada sih mungkin kayaknya lebih ke agak jadul ya, tahun 2000-an. Cuman kalau ada musiknya kita bikin kemas lebih modern gitu. Kenapa agak jadul? Dari potongan rambut iya bisa jadi. Ini konsep atau emang gimana nih? Ini lebih ke nggak tahu lagi mau potong. Konsep ya kayaknya jadinya jadi konsep. Kenapa itu tadi? Kok kompleks sih gitu dari lirik agak jadul gitu kan. Kalau lirik sih mungkin gabungan antara banyak metafornya juga, terus ada aku juga mungkin ngikutin bahasa zaman sekarang yang lebih deskriptif mungkin. Oke. Kalau misalnya dijadiin lirik ya itu ya lyrical ya, kalimat bahasanya yang nggak langsung ya banyak metafor lah ya gitu ya. Gak terlalu langsung kayak to the point, tapi agak muter-muter. Ada beberapa lagu yang emang cocoknya pakai metafora, ada yang lagu yang lebih cocoknya emang to the point gitu. Oke. Tapi background musik kalian dari keluarga memang bermusik juga atau gimana, Zil? Enggak sih, suka karaokean cuman ya falas-falas gitu lah. Oke. Cuman orang tua kayaknya hobi sama penikmat lah gitu aja. Penikmat musik. Ada yang spesial gak? Tapi dari orang tua atau dari keluarga yang ngasih influence kalian bermusik? Banyak sih. Kita jadi kenal lagu-lagu dulu kayak Firehouse, Westlife dikenalinnya sama orang tua. Oh gitu. Jadi ngebantu ngebikin Narel jadi gini juga karena influence dari orang tua kayaknya. Jadi gini gimana? Jangan sampai berantem di sini kalian saudara nih. Tapi iya loh kalau dilihat
kayak punya konsep yang berbeda, bahkan kayaknya bertolak belakang. Tapi sebenarnya gimana? Keseharian kalian gimana? Keseharian beda sih, dari hobi juga beda. Dia lebih Hobi lo suka ke alam, kalau aku city boy lah. City boy itu sekarang kayak ngapain? Gimana ya? Yang nggak mau kekotoran gitu. Oke deh. Oh, berarti tapi kalau dalam bermusik bisa satu kepala tuh. Toh kenyataannya kan band sebelumnya beda alam. Iya. Iya kan? Kalau dari sekarang akhirnya jadi saat menjadi duo, saat jadi satu jadi Neryl, ya mau nggak mau harus punya satu visi gitu. Ya itu nyatuinnya gimana meskipun kalian saudaraan? Ya karena referensi kita beda mungkin ya. Iya. Jadi digabunginnya pun ada lirik jadul, terus ada instrumen yang modern. Ya jadi lebih variatif lah. Ya mungkin ada beberapa bisa masuk ke kancah musik yang baru gitu, genre yang mungkin bisa bilang baru ya. Ada agak sedikit baru. Pede aja. Ya pede aja sih mungkin. Oke, tapi gak pernah ada yang kayak perselisihan karena ya ego selera musik dan atau mungkin ya format musik masing-masing kan beda banget gitu. Ada gak kayak gitu? Perbedaan kayaknya nggak terlalu sih ya. Nggak terlalu apa. Maksudnya ya kayak karena kita cuma berdua juga, terus ngegabungin kan mungkin aku kakak juga, jadi adik mah nurut-nurut aja. Oh gitu, jadi ketahuan. Oh ini kakak, makanya kakak boleh gondrong ya di rumah ya. Oke. Tapi saat menjadi Neryl ini, inspirasi yang paling sumber inspirasi kalian di Neryl apa? Neryl. Sumber inspirasi. Kalau aku sih mungkin apapun ya, bukan musik doang. Kalau aku suka baca referensi buku sih biasanya. Mungkin dari beberapa lirik aku ngambil beberapa kutipan dari Khalil Gibran. Juga aku juga baca sejarah Islam juga. Makanya kan ada lagu tuh judulnya Seni untuk Menderita. Ada kalimat berharap kepada manusia itu adalah seni paling sederhana untuk menderita. Nah itu tuh adalah salah satu kutipan yang aku ambil dari Ali bin Abi Thalib. Iya. Salah satu sahabat Nabi gitu. Iya. Wah, berat juga ya. Tapi ini literasi itu tuh kalian dapetin khususnya mungkin Nesta ya. Nesta di sini yang paling banyak nulis lirik. Mengubah lirik ya mungkin. Nesta. Memang pencarianmu sendiri akan banyaknya literatur itu atau ya itulah balik lagi terinfluence ada yang influence Nesta gitu. Ya ada yang influence sih kalau literasi, karena mungkin kata aku maksudnya yang ngebawa Nesta jadi suka ya, jadi ngegabungin nulis bermusik gitu kan ya, itu kan bermusik, satu lagi kan sastra ya. Mungkin emang ada benang merahnya sih, tapi siapa nih yang nyekokin anak muda ini sama literasi dan sastra yang itu? nyekokin Bokap kah, nyokap atau siapa? Sama, bapak sama ibu kayaknya nggak terlalu suka baca juga. Mungkin karena aku tuh independen aja, maksudnya pengen karena mungkin ekspor sendiri. Aku juga pengen mungkin karena di Indonesia tuh si literasi itu masih kurang, dan aku tuh pengen mengubah itu, pengen membuat si Indonesia tuh menjadi lebih baik secara edukasi, secara edukasi literasi, karena aku belum bisa mampu mengubah lingkup yang banyak. Mungkin mengubah dari kayak habit dari sendiri aja itu udah jauh lebih dari cukup sih, dari kalau kata aku ya. Sip dan lewat lagu, lewat musik kayak jadi lebih gampang ya. Makanya anak yang zaman sekarang Gen Z ini justru kosakatanya tuh lebih banyak, lebih jelimet sih jadinya gitu kan. Nah kalau Azril kan di Neryl ini kan ya lead gitar sebutannya gitu lah ya, lebih yang main lebih ke gitar gitu kan ya, lebih instrumennya ya. Selain gitar ada nggak ini masukin untuk Neryl sendiri? Lo main apa juga nggak instrumen yang lain yang juga lo explore untuk di Neryl? Sequencer kali ya. Sequencer. Ya, digital gitulah. Oke, karena kan agak masa lalu, agak masa kini ya. Padahal nggak beda-beda jauh ya. Beda berapa tahun sih? Beda 2 tahun. Abang adek. Oh oke. Tapi dia senior banget ya ininya ya, konsepnya ya. Udah terlalu jauh. Oke. Mahasiswa semester 14. Abadi komputer. Oke kalau gitu kita akan ngobrolin soal
album yang unik dari mereka. Apa nyebutnya album Albuk. albuk tuh kan disingkat album buku cenah gitu ya kan. Tapi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana music lovers, kita masih bareng Nereal di Soundcore Podcast. Bolehkah ku merindu sejenak ku menepi hanya aku sendiri dipenuhi nestapa. Namun aku melihat kau menggenggam tangan yang lain. Terima kasih telah membuatku tak sadar. Jangan kau mendekat kepadaku, tak ingin ku melihat dirimu. Kan ku hancurkan segala kenangan sampai yang tak perlu aku simpan. Kau hanya buang waktuku. Nereal, Nesta dan Azriel. Seni untuk menderita. Ya ampun, kece banget sih. Menderita aja harus ada seninya ya. Ada seninya. Ini soal apa sebenarnya? Cuman kalau lihat denger dari liriknya, kalau yang ini kayak agak kekinian ya. Iya. Lirik-lirik ininya ya. Iya liriknya. Soal apa? Nes? Sebenarnya aku waktu itu bikin lagu ini tuh waktu aku diselingkuhin sih. Wey, jadi pengen tepuk tangan ya. terus. Tapi diselingkuhinnya tuh waktu itu masih belum ada relationship-nya, maksudnya kayak masih HTS tapi diselingkuhin gitu. Lah itu mah namanya belum diselingkuhin. Cuma maksudnya kayaknya terlalu ngarep kayaknya. Ya gitu, waktu itu aku bikin tentang aku diselingkuhin gitu ya. Ya bukan diselingkuhin lah, maksudnya dikhianati maksudnya ya. Ya curang aja lah, curangnya. Iya deh terserah. Terus jadi aku bikinnya, ini kayaknya bisa dibikin lebih universal sih. Jadi kayak cuma relationship cowok-cewek. Relationship cowok dan cewek doang. Cuman kayak aku waktu lihat itu tuh, aku terlalu berharap sama manusia gitu ya. Jadi ketika aku ekspektasi aku ketinggian, jatuhnya tuh malah makin sakit gitu ya. Oke. Jadi aku pengen memberikan pesan di lagu ini tuh bahwa ya jangan terlalu berharap sama manusia lah, kontrol apa yang bisa kamu kontrol aja gitu. Oh, sesama manusia jangan terlalu ngarep Iya, ya. Gitu. Gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol perasaan orang. Bener. Hanya di satu lagu itu yang memang ada sentuhan spesial atau secara keseluruhan ini kan album pertama ya. Yeah. Album buku. Kenapa milihnya album buku? Gitu. Segmen yang dituju nih emang ada nggak sih khusus? Karena kan ini spesifik banget juga. Ya mungkin lebih ke, kan kalau misalkan ada orang ngedengerin lagu tuh, ini maksudnya gimana sih? Jadi kayak, baca jadi ngulik lirik. Jadi ngulik apa ya, metafornya mungkin ini gimana iya. sih pemaknaannya. Nah dengan kehadiran aku bikin buku tuh biar lebih ke mengelaborasi aja sih. Apa menguraikan bahwa si lagu ini tuh menceritakan tentang ini. Okay. Kan si setiap lagu tuh nyambung ya. Biasanya. Nyambung gitu. Dari bab ini aku bikin 8 lagu. Ada 8 lagu, ada 8 bab pula ya. Iya, ada 8 bab pula. Si lagu itu tuh nyambung sebenarnya. Jadi pada awalnya aku waktu pengen bikin si buku ini tuh sebenarnya cuma berhenti sampai 7 bab doang. Oke. Lagu terakhir tuh di novel gitu. Cuman waktu itu ada Azriel gitu, siapa ya, bilang ini lagu apa nih, lagu ke-8 gitu. Bilang ini ada judulnya Mimpi di Tidur yang Panjang gitu. Ya aku sebenarnya nggak pengen masukin lagu ini si sih. Mimpi yang di Tidur yang Panjang ini. Itu karena mungkin ada beberapa lebih ke kayak kenangan yang gak terlalu pahit gitu. Jadi itu lagu hanya untuk koleksi pribadi. Ya, koleksi pribadi doang sih sebenarnya gitu. Sampai akhirnya Mimpi di Tidur yang Panjang ini masuk gitu. Kenapa gitu? Apa biar penyempurna juga, ganjil kayaknya gimana ya kalau 7 jadi 8. Percaya 8 itu infinity soalnya.
juga sih gitu. Ada alasan khusus gak akhirnya ya ini yaudahlah masukin aja gitu? Apa ya? Enggak. Kalau aku sih ngelihat liriknya kayaknya ini jujur banget gitu, kayak memang benar-benar kejadian gitu. Nggak tahu sih, coba tanya. Oke, jadi karena melihat, karena kan ini kan kalau tadi di Nesta bilang lebih banyak ngulik lirik-lirik yang menggunakan banyak metafora. Jadi sayang ya ini yang udah lebih lagi lirik-liriknya kenapa nggak dimasukin gitu ya. Tapi itu tadi segmennya ada nggak sebenarnya dalam hati yang ingin dituju? Dalam hati. Atau mungkin, punya visi misi ini ya itu tadi supaya lebih mengedukasi. Iya. Kayaknya lebih kalau misalkan nyari segmen enggak ya, cuman pengen membentuk segmen aja sih. Oh. Membentuk komunitas bahwa buku itu sepenting itu gitu buat biar lebih itu buku itu jendela dunia gitu. Jadi pengen membuka pikiran anak muda bahwa mulailah dari membaca buku gitu. Membuka cakrawala. Ini sebenarnya mungkin cita-citanya juga jadi guru sastra atau jadi pak guru ya. Lah kayaknya. Jadi filsafat. Gak repot kan punya kakak dia? Ya sedikit lah. Oke, ini kalau misalnya hadir, berarti kan harus ada secara fisik dong, atau nanti kayak audiobook atau gimana nih visual dari si bukunya itu? Asalnya kita tuh mau bawa ya sih, Iya, cuma lupa. Gimana sih? Pagian jadwalnya. Kepagian katanya jadwalnya dari Bandung sih diimport ya. Jadi gimana kalau misalnya digambarkan, coba dideskripsikan coba gimana jadinya kalau si novel bukunya. ini sebenarnya. Kan ini judulnya hadir. tuh semesta-semestinya. Semesta-semestinya ya. Aku ambil judul itu tuh karena mungkin agak ini kayak anagram gitu loh, kayak sama gitu sih ininya. Si semestinya gitu. Oke. Nah terus yang aku suka dari judul ini itu karena dari kata semestinya itu ada kata TINI ya. Iya. Tiny itu artinya kecil kan. Iya. Jadi aku nggak bukan berharap, berpikir bahwa dunia itu tuh kecil di hadapan Sang Maha Kuasa gitu. Nah kayak itu dari filosofi judulnya dulu ya. Dari judulnya dulu. Terus kalau dari isinya sih sebenarnya lebih ke romansa-romansa anak muda aja. Jadi biar lebih masuk ke anak mudanya pakai Anak muda yang pemikir ini mah namanya. Teman saya. Kamu masih tiba. Oke, tapi jadinya menarik ya. Maksudnya di kalian duo yang muncul ke industri musik ini masih terbilang baru, usianya juga masih muda-muda, tapi yang dihadirkan yang dihadirkan tuh konsep yang berbeda dan bikin kita nggak cuma sekedar denger musiknya aja, tapi mikir dan jadi belajar sastra nih jadinya ya. Tapi itu tadi kan balik lagi kita ngedengerin musiknya, jadi dia nanti akan hadir sebenarnya dalam bentuk buku yang bisa dibaca mungkin sebagai lirik ataupun sebagai ya bacaan-bacaan sastra lah ya. Wow, keren. Promosinya susah nggak? Kayaknya kalau setiap band yang promosi itu pasti susah kayaknya. Pasti susah. Nah, meskipun ini kan daya istilahnya ada daya tarik tersendiri gitu kan, buat yang mungkin pengen tahu gitu. Tetap sulit loh dengan konsep yang menarik ini. Tetap sulit sih karena konsepnya konsep gitu. Kalau promosi itu adalah dunia yang berbeda bagi seorang musisi sih. Jadi kayak visinya tuh harus lebih lebih menjual aja lebih gitu. Real ya. Lebih real gitu. Karena yang mungkin ke influencer mungkin intinya mah kalau promosi sekarang tuh di TikTok pasti naik lagunya. Oh benar, di TikTok jadi enak punya properti nih, ada bukunya, dapatkan sekarang juga. Oke deh. Live banget tuh. Project yang paling dekat yang kalian lakuin buat promo apa nih, Neriel? Promo kita pengen tur sih ke setiap SMA terus tapi dengan membawa visi edukasi visi edukasi tentang buku atau tentang novel bagi orang-orang yang pengen mulai untuk menulis gitu. Oh benar-benar, berarti dia yang nyanyi, Azril nanti bawa bukunya Bagian untuk bacain ya. Bagi-bagiin. bagian ngebacain, jadi liriknya ini nih, jadi bedah buku sambil ngedengerin. Wah keren. Sip. Oke lah kalau gitu, buat semakin kenal music lover sama musik-musiknya Neriel yang juga ini konsepnya berbeda ya kan.
kita bisa dengerinnya di mana nih? Platform apa aja yang udah bisa ngedengerin karya-karya Di kalian? semua digital platform udah ada, video klipnya juga udah ada di YouTube channelnya Neril, tulisannya Nareil. Oke, Naril. Sip, kalau gitu sukses terus. Mau dong, bisa nggak dikirim? Boleh, Bisa nggak ya. dikirim ya? Kita kirim ya. Biar nanti kita belajar bareng sama Pak Guru. Pak Guru. Waduh, Ya. jangan dong. City Boy, City jangan jalan-jalan mulu, belajar juga, oke? Sukses buat Ya, Neril, makasih makin keren dan ya semoga ini jadi benar sih bisa ngajak ya generasi kalian juga gitu ya, musik lovers juga, nggak cuma ngedengerin tapi kita bisa ngebedah lirik, kata-kata di lirik-lirik tuh makin banyak yang keren-keren gitu ya. Oke. Thank you guys. Oke, music lovers, udahan dulu ya satu episode ini, tapi masih ada episode berikutnya di Soundcore Podcast. Jadi jangan lupa nonton Soundcore Podcast setiap Sabtu dan Minggu, setiap weekend deh, pukul 12 waktu Indonesia Barat di Nusantara TV, sahabat kita. Oke, Cakri Miller Neril. pamit dulu. Bye bye. NTV Sahabat Kita.